setelah saya keluar dari situ, ya sebulan 2 bulan sih baik, sebulan 2 bulan sih baik. Nah, akhirnya begitu nggak punya duit, pingin minum, saya maksa orang tua. Saya maksa orang tua, saya maksa teman-teman saya nyari penghasilan di luar. Nyari penghasilan di luar, akhirnya terjadilah pertikaian lagi. Terjadi pertikaian lagi, dan itu kejadian itu saya sama adik saya. Saya sama adik saya. Nah, adik saya yang sekarang ini dia udah almarhum. Jadi saya melakukan hal itu bersama adik saya sehingga sampai nyawa orang itu melayang. Kita kabur, adik saya juga kabur. Akhirnya adik saya ini rupanya dia nggak pernah dengar nasihatin saya, jangan kembali lagi ke daerah itu. Kalau kamu sampai kembali lagi ke daerah itu, kamu habis nanti. Betul. Waktu di dalam kaburnya saya itu, saya dengar adik saya habis babak belur, digebugin, pokoknya sama si keluarga si korban. Habis. Akhirnya saya kabur. Nah, mulai saat itulah saya udah nggak berani lagi hadir di daerah itu, di tempat kejadian di mana saya sampai buat nyawa orang itu melayang. Jadi saya kabur, saya ikut kapal, saya kerja di kapal, di kantin kapal. Jadi hidup saya itu udah kayak burung terbang, melayang ke sana, melayang ke sini. Jadi dari provinsi satu ke provinsi lain, hingga sampai saya itu ke daerah Timika, Papua. Sampai di sana itu saya nggak berani turun, saya takut nanti. Jadi perasaan itu takut lagi. Perasaan takut ditangkap itu masih ada. Masih ada. Akhirnya dulu belum ada yang namanya elektronik media ya, seperti handphone gitu ya, belum ada. Jadi saya hanya dapat surat, telegram dan kabar. Waktu saya naik kapal itu, saya kerja di kantin kapal itu, saya dengar kabar kalau ada ancaman dari pihak korban itu mengancam keluarga saya. Jadi saya sempat baca itu, akhirnya dalam perjalanan saya itu ada rasa takut untuk mau kembali, cuman karena saya melihat orang tua saya merasa terancam, akhirnya saya kembali. Dari Papua itu saya tanya lagi sama kira-kira kapan dia sampai ke Jakarta di kapal. Ya udah. Jadi rencana saya itu pengen balik lagi. Ternyata begitu sampai di Jakarta saya pulang, orang tua saya baik-baik aja. Akhirnya udah, saya kabur lagi tuh. Saya kabur, nggak berani lagi saya pergi ke daerah di mana saya pernah buat kesalahan. Saya kabur hingga sampai saya di daerah Jawa. Di daerah Jawa itu ada yang namanya Salib Putih, daerah Kopeng. Di Kopeng itu saya kabur sampai ke situ. Kehidupan saya di situ banyak sekali tuh orang-orang Kristen di situ yang tiap hari kerjanya baca Alkitab, bikin saya pusing. Jadi kerjaan saya tuh di situ ya udah merasin sapi aja, kasih makan sapi, nanam udah gitu aja. Habis dari itu saya habis dari situ udah bosan di situ, udah dapet duit dari situ, udah kita pergi hingga suatu ketika saya kembali lagi. Itulah perjalanan hidup saya. Akhirnya pas tahun 95 itu saya kembali ke Jakarta. Saya tidak langsung ke Jakarta, saya langsung ke Bekasi. Saya lari ke Bekasi. Di Bekasi saya ketemu seorang wanita. Dia berparas cantik. Dia asal dari Manado. Awalnya kita pendekatan, ngobrol. Akhirnya saya tanya, kamu agama apa? Kamu agama Kristen? Dia agama Kristen. Oh kamu agama Kristen. Akhirnya di situ
saya melihat mulai ada kecocokan. Jadi 3 bulan, nggak nyampe 3 bulan kali ya, kayaknya waktu itu ya belum nyampe 3 bulan. Saya rasa itu udah mulai ada kecocokan, jadi saya bawa si perempuan itu ke orang tua saya. Karena saya butuh sesuatu orang yang bisa mendampingi hidup saya, supaya bisa menjaga saya, mengurus saya. Akhirnya saya bawa ke orang tua, jadi orang tua saya mengizinkan dan merestui kami nikah di sebuah gereja GPIB di daerah Karawaci, karena rumah saya kan di Karawaci. Jadi kita gereja di sana, baptis gereja, catatan sipil, hiduplah kami dalam satu bahtera rumah tangga. Di dalam satu rumah tangga itu, kehidupan saya itu bukan semakin baik. Justru saya itu sering kali banyak kecurangan sama istri, nggak pernah jujur. Jadi saya bekerja, penghasilan yang saya dapat itu bukan saya kasih ke istri, malah saya potong, saya bagi dua. Saya kasih ke istri. Saya bilang ini penghasilan saya hanya dapat segini. Kamu mau terima kan? Jadi istri saya terima apa adanya dengan penghasilan yang saya terima. Jadi seperti itu. Akhirnya dengan berjalannya waktu kita punya anak pertama. Kehidupan saya itu bukan malah semakin baik, malah makin brutal. Jadi ya setiap hari itu kita nggak di mana, nggak di sini, pasti berantem, ribut terus. Tapi untungnya saya masih ada istri yang memberikan nasihat. Setiap kali saya keluar bawa senjata, pasti dilarang sama istri. Daripada kamu nusuk orang, mendingan nusuk saya. Jadi saya berpikir, ini orang aneh, orangnya aneh. Bukannya mendukung persoalan saya, kok malah mendukung persoalan orang. Akhirnya pokoknya setiap kali saya mau keluar rumah bawa senjata, itu dilarang terus. Seperti itu terus. Akhirnya satu ketika senjata itu saya simpan, saya titip di teman-teman saya. Akhirnya rupanya istri saya belum puas. Dia tanya lagi ke teman-temannya, si ini suami saya kemana, perginya kemana, bawa apa, dengan siapa. Jadi udah kayak lagu, kamu di mana, kan gitu kan, udah kayak lagu tuh. Akhirnya udah, jadi setiap hari tuh hidup saya tuh dikontrol. Akhirnya lama kelamaan memasuki anak kedua, saya udah mulai sadar, udah mulai mengerti tentang yang namanya perhatian seorang istri ya terhadap suami itu. Saya udah mulai sadar, mulai mengerti. Terus pada saat itu saya itu masih belum bekerja. Saya itu nggak punya pekerjaan tetap. Saya itu hanya kolektor. Jadi batas kerja saya itu kan terbatas siang. Jadi udah pulang kerja udah nongkrong aja, nongkrong, mabok, minum, gitu aja. Tapi kalau untuk berbuat jahat sama istri saya nggak pernah. Apalagi mukul istri. Justru saya takut dengan omongannya. Dari jauh aja dia nyari saya aja, saya udah buru-buru nongolin diri. Saya nggak mau ngumpet karena saya emang benar-benar sayang sama dia. Dan awal saya senang sama dia itu, saya sempat kalau emang ini jodoh saya ini datangnya dari Tuhan, Tuhan akan kasih saya jodoh ini untuk yang pertama dan yang terakhir buat saya, untuk selamanya, hingga sampai saya kakek dan nenek. Ya, jadi waktu saya kembali dari Cirebon
tiba-tiba istri saya tahu. Dia langsung ngomong, saya nggak ngelarang kamu mau dari mana, saya nggak ngelarang. Cuman saya nggak mau apa yang kamu berikan kepada saya itu jangan hasil dari jalan pintas. Saya kepingin terima dari kamu itu dari hasil keringat kamu sendiri. Itu yang saya ingat. Akhirnya rasa takut dan bingung itu ada pada saat itu. Kok tiba-tiba istri saya bisa ngomong kayak gini? Ah, ya udah. Pada saat itu saya langsung dipanggil. Ya udah Pak, sini kita masuk, kita berdoa dulu. Jadi istri saya semenjak nikah sama istri saya itu, jadi yang selalu membawa saya dalam doa itu istri saya. Jadi seolah-olah dia sebagai imam, bukan saya. Jadi yang selalu memimpin doa, yang selalu memimpin kehidupan rumah tangga itu istri saya. Jadi dia terus itu yang bawa yang bawa kebaikan di dalam kehidupan keluarga saya itu dia. Jadi kayak semacam pembawa terang lah di dalam keluarga saya. Jadi setiap kali saya mau berangkat, dia doain saya. Pak, saya doain dulu ya. Nanti dia pulang, dia doain. Dia doain lagi sama dia. Karena saya udah dengar hal seperti itu dari mulut istri saya, akhirnya saya nggak jadi. Saya batalkan niat saya untuk dengan hal seperti itu. Akhirnya singkat cerita, saya masih belum kerja. Waktu itu masih belum kerja, jadi masih luntang-lantung, masih nyari pekerjaan. Tapi parkiran saya punya. Masih punya lapak juga lah, kayak di Pasar Bantar Gebang, kayak di Tanah Abang. Jadi lapak sih ada, karena malas aja kita jalan jauh ya kan. Jadi pekerjaan sih nggak ada. Jadi sekitar berjalannya waktu, akhirnya saya dibawa sama istri saya ke gereja. Waktu itu saya dimasukin ke gereja. Di sana saya kayaknya itu masih belum terima, masih nggak betah. Tuh saya di gereja itu saya masih situasinya masih kurang nyaman lah buat saya itu. Masih kurang nyaman. Jadi maunya cepat-cepat aja nih. Dikit nanya jam sama istri, dikit nanya jam aja. Jam berapa sih nih? Lama banget. Jadi sementara lagi firman saya keluar. Ternyata tanpa disengaja, rupanya istri saya udah bercerita tentang apa yang saya alami, tentang niat saya untuk mencari kekayaan lewat pesugihan. Akhirnya dia ngomong pengurus gereja. Akhirnya pengurus gereja itu datang ke tempat saya di Bantar Gebang waktu itu, tinggal di Bantar Gebang. Datang ke Bantar Gebang, saya dijemput, saya didoain. Waktu saya didoain itu saya bukannya malah semakin berontak saya. Makin berontak saya itu. Jadi makin jadi saya itu. Waktu saya didoain itu. Nah, setelah saya dibilang begini sama orang gereja. Ibu mendingan suami ibu sementara di sini aja dulu. Jadi seolah-olah saya itu semacam kayak mau dibina. Jadi saya ditempatkan di gereja dulu. Ditempatkan di gereja itu supaya saya itu biar bisa dipulihkan. Jadi ada beberapa hamba Tuhan yang doain saya, ada beberapa jemaat yang mendoakan saya. Akhirnya dengan berjalannya waktu, saya
aktif di situ dan sekaligus saya itu bekerja juga di situ. Bekerja di situ saya bantu-bantu bekerja di gereja situ sambil saya dipulihkan. Setelah saya dipulihkan di situ, akhirnya saya melihat karena posisi saya itu kan karena ingin berkumpul sama keluarga, sama anak, jadi saya putuskan saya untuk keluar dari situ, dari tempat itu. Saya keluar dari tempat itu, akhirnya saya gabung sama istri saya, berkumpul kembali di satu rumah sama anak segala macam. Nah, pada saat saya berkumpul sama anak, sama keluarga, kita doa bareng, tiap malam kita doa bareng, terus tiba-tiba datanglah orang gereja, datang, dia kasih kabar, "Tom, kalau kamu belum kerja, coba deh kamu datang ke TK. Nanti di TK itu ada pengumuman, di situ ada penerimaan security. Coba deh kamu datang." Akhirnya dengan berjalannya waktu, istri saya yang datang, dia lihat. Malam saya pulang, akhirnya saya disuruh duduk diam, dengerin nih, ada kabar berita baik. Lagi ada lowongan kerja katanya. Itu pengumuman itu ditempel di TK katanya, di pintu TK. Terus maksudnya, ya coba kamu ngelamar di situ, kamu bikin lamaran, ya udah bikin lamaran. Waktu saya masih dipulihkan di gereja, ternyata anak saya itu udah kerja di sini. Ada yang bawa untuk kerja di sini. Awalnya cleaning service, terus dia kerja di lantai 4 awalnya tuh. Berjalan 1 bulan, dia pindah ke maintenance. Anak saya itu, namanya Jason, anak saya, anaknya tinggi besar. Baru istri saya bilang, coba kamu bikin lamaran. Akhirnya saya tanya sama anak saya. Ya udah Pak, coba aja Pak katanya. Itu akhirnya udah. Nah kebetulan anak saya ini dekat kerjanya dengan seorang pemimpin juga di Mannheim. Bos AC-nya juga. Akhirnya udah, dia ngomong sama pemimpinnya, "Masih ada lowongan Pak buat bapak saya, buat security." Akhirnya singkat cerita, pemimpin anak saya ini nyuruh anak saya, udah panggil aja orang tua kamu ke sini, suruh dia hadap saya.